Mari kita lihat kenaikan Yesus ke surga menurut kitab Injil ya. Pertama Matius. Matius 28 ayat 16 ke 11, murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini adalah amanat agung, dan hanya sampai di sini saja kitab Matius. Jadi dia tidak menulis tentang kenaikan Yesus. Matius menulis tentang amanat agung dengan sangat jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, dan seterusnya. Tetapi dia tidak menulis tentang kenaikan Yesus. Nah, jumlah rasul yang mendengar amanat agung menurut Matius adalah 11 orang. Ya, rasul atau murid, tapi lebih tepat rasul, karena mereka sudah dalam posisi rasul. Dari murid-murid itu diseleksi 12 orang, satu menyangkal Yesus, masih tinggal 11. Itu artinya belum ada pemilihan siapa yang menjadi pengganti Yudas Iskariot. Kemudian kitab Markus, kita lihat Markus 16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mohon satu orang membacakannya, satu volunteer untuk membacakan Markus 16 ayat 14 sampai 19 yang ada tertulis di layar. Mungkin silakan Bapak Ibu yang Ya, mau demikian. ya, Ya, saya baca silakan. ya. Ya, Silakan. silakan Pak Peter. Markus 16 ya. 16 saya lihat di Alkitab aja. Markus 16 cepat. Markus 16 14 ayat sampai 19. 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Peter. Karena kita melakukan exegesis, kita harus membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan topik yang sedang kita bicarakan. Nah, di ayat 19, sesudah dia sampaikan amanat agung, dia mengatakan bahwa dia terangkat ke sorga. Markus dia menambahkan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Kemudian mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus menjelaskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 11 orang murid. Jadi ada konfirmasi ya. Dan menyampaikan amanat agung, kemudian terangkat ke surga. Nanti kita akan jelaskan kata terangkat itu. Kenaikan Yesus ke surga menurut Injil Yohanes. Nah, Yohanes tidak menulis amanat agung dan kenaikan Yesus ke surga. Yohanes memang sedikit unik. Dia melengkapi apa yang disampaikan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Ya, dia tidak menulis, pasti dia punya tujuannya. Namun dalam pembicaraan Yesus ditulis oleh Yohanes, beberapa kali Yesus mengingatkan bahwa ia akan kembali kepada Bapa. Dan penolong lain atau Roh Kudus akan diutus. Ya, jadi dia tidak merekam proses bagaimana dia kembali kepada Bapa, tapi dia mengingatkan bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Prosesnya yang tadi kita baca bahwa dia terangkat ke surga. Dia lebih menekankan bagaimana Roh Kudus turun untuk menggantikan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, kita sudah sering membaca ini, Yohanes 14 ayat 2, 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab itu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ini bagian di mana dia baru merencanakan. Dia mengatakan kepada mereka, ini rencana saya. Tetapi Markus tadi menulis prosesnya, ya, bagaimana dia terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat dan lain sebagainya. Nah, kemudian Yohanes dia lebih menulis tentang percakapannya dengan Petrus untuk penggembalaan, tugas penggembalaan oleh Yohanes, oleh Petrus. Jadi 3 penulis Injil yang lain dia tidak menulis tentang ini. Hanya Yohanes yang menulis tentang percakapan Yesus. Setelah itu habis. Tidak ada kelanjutannya. Ya, ada kelanjutannya sama tentang makan. Kemudian Alkitab ini tidak bisa semua tidak bisa menulis tentang Yesus karena terlalu banyak. Tetapi ada penekanan yang Yesus sampaikan yang ditulis oleh Yohanes, yaitu Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, katanya kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali pertanyaan Yesus diulang dan jawaban Yohanes sama. Cuma perbedaannya adalah ketika di dalam bahasa Yunaninya, pertanyaan Yesus pertama itu dia mengatakan bertanya kepada Simon bahwa kasih yang digunakan itulah agape. Apakah engkau agape kepadaku? Kasih Allah yang tidak terbatas. Tapi Petrus menjawab bahwa saya pileo, mengasihi engkau sebagai seorang keluarga. Nah, sampai dengan yang ketiga baru Yesus kembali menggunakan bahasanya Simon. Oke, kalau begitu apakah engkau mengasihiku sebagai keluarga? Ya, 3 kali yang jawab. Tetapi ada satu bagian yang penting, itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ini mengingatkan penekanan Yesus kepada Petrus sebagai murid-murid dalam lingkaran pertamanya dia untuk fokus melakukan penggembalaan setelah dia naik ke surga. Nah, ini menjadi penekanan yang harus diperhatikan oleh gereja-gereja. Bahwa pesan Yesus, domba-domba yang sudah mengikutinya, domba-domba yang dia pilih, ya, domba-domba atau jemaat itu adalah milik Yesus. Ya, itu pronoun satu kata ganti, kata kepemilikan. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan Yesus bilang gembalakanlah domba-dombamu. Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi semua yang ada dalam pelayanan Petrus, jemaat yang akan terbentuk nanti setelah Roh Kudus turun, kemudian gereja terbentuk, Yesus katakan bahwa itu adalah domba-dombaku, miliknya saya. Kamu hanya bertugas menggembalakan mereka. Sampai 3 kali. Nah, ini bagian yang penting. Waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia bicara dengan Petrus untuk mengingatkan kepada murid-muridnya. Bagian ini yang tidak ditulis oleh 3 penulis Injil sinoptik, tetapi oleh Yohanes menuliskan itu. Ya, di Yohanes tidak berbicara secara khusus tentang amanat agung dan juga tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, saya kasih masuk Yohanes, baru Lukas. Mengapa? Karena Lukas ini yang menulis Injil Lukas, tapi dia juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul, supaya sekali langsung berurutan. Ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mesias atau yang diutus. Berita tentang pertobatan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, tetapi itu mulai dari Yerusalem, ya, tempat di mana dia disalibkan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini, kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini bicara tentang Roh Kudus. Lalu ia membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ingat ya, dekat Betania, bukan di Betania. Nanti kita akan lihat. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah
dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi sementara dia memberkati, dia mulai naik pelan-pelan ke atas. Luar biasa ya. Kalau kita bisa bayangkan itu, bahwa sementara dia memberkati, dia mulai mengangkat dirinya ke atas, ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, Lukas menjelaskan sebelum Yesus menyampaikan amanat agung, dia terangkat ke sorga lah. Ia berbicara kepada 2 orang di jalan di Emmaus. Itu juga hanya Lukas yang menulis, dan 2 orang tersebut bergabung dengan 11 murid yang berkumpul. Jadi kalau ketika Yesus masuk berjumpa dengan murid-muridnya dan menunjukkan tangannya kepada Thomas, itu ada 13 orang. 11 ditambah dengan 2 orang yang di jalan Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Yang satunya tidak tahu siapa, kemungkinan itu Matias yang menggantikan Yudas. Namun, kita tahu bahwa konfirmasi dari Matius dan Markus, jumlah mereka yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga itu hanya 11 orang. 2 orang itu boleh bergabung di dalam ruangan yang tertutup, tetapi hanya 11 saja yang pergi ke Bukit Zaitun dekat dengan Betania. Kenapa? Karena ada satu bagian firman Tuhan ini ya. Nah, di situ dikatakan bahwa di Lukas menulis di Kisah Para Rasul, Theophilus dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, kenapa ini tidak Injil? Karena ini ditulis oleh Lukas, sedikit kesimpulan dari Injil, namun dia akan cerita banyak tentang pekerjaan Roh Kudus ya dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas kepada Theophilus. Siapakah Theophilus ini kita tidak tahu dengan pasti, tapi ada dikatakan bahwa ini orang yang sangat penting yang juga bertobat, dan pasti dia orang yang menerima surat dari Lukas. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan. Yang lain tidak menulis tentang awan, tetapi Lukas menulis tentang awan yang menutupnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, ini bagian yang sangat penting. Kita orang-orang percaya harus mengerti ayat ke-11 ini. Mengapa? Karena kalau ayat ke-11 ini tidak muncul, kita tidak bisa melihat hubungan antara kedatangan Yesus yang kedua kali dengan kenaikannya ke surga. Ya. Penekanan Lukas, Yesus naik ke surga dan Roh Kudus akan turun dari surga kepada para rasul sehingga mereka memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Nah, dikatakan bahwa murid-muridnya kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Ini juga akan menolong untuk kita mengerti di mana sebenarnya lokasi Yesus naik ke surga. Dari Bukit Zaitun yang lokasinya perjalanan Sabat. Perjalanan Sabat itu artinya mereka tidak boleh berjalan jauh. Menurut aturannya oleh Taurat, oleh orang-orang Yahudi saat itu, bahwa perjalanan Sabat itu mereka hanya boleh berjalan kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilometer. Karena Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan. Bahkan jarak jalan pun diatur. Makanya dikatakan bahwa lokasinya kira-kira hanya seperjalanan Sabat. Nah, mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, jadi kurang lebih 1,8 kilometer. Bapak Ibu lihat ini.
Bagaimana Yesus naik ke surga? Markus menulis, ya, anelempete, itu terangkat, tapi kata kerja yang pasif. Kata kerja yang pasif itu artinya ketika kita misalnya melakukan sesuatu kepada orang lain, kita yang melakukan itu, misalnya saya menendang bola, itu aktif, saya melakukan sesuatu yang aktif. Nah, kalau bola itu kena seseorang, maka orang yang menerima itu dia dikatakan pasif. Dia ditendang, misalnya. Berarti dia pasif. Yesus terangkat, itu pasif. Ya, mengapa? Karena murid-murid melihat Yesus terangkat. Jadi kesannya kayaknya Yesus itu berdiam saja, kemudian ada yang mengangkat dia. Ya. Jadi kalau topik-topik kita, Yesus terangkat ke surga. Sebenarnya itu dari sisi kita memandang dia, bahwa dia terangkat, tapi kita tidak tahu bagaimana dia bisa terangkat. Ya. Nah, sementara Lukas, ya, di dalam voice-nya itu, dia menulis itu adalah anepereto, terangkat atau mengangkat dirinya sendiri. Dalam bahasa Yunani itu ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif, tetapi ada kata kerja middle. Saya tidak tahu bagaimana cara menerjemahkannya. Kata kerja middle itu begini, saya minum obat supaya saya sembuh. Bisa ya? Saya minum obat supaya saya sembuh. Itu kata kerjanya, saya minum obat itu, kata kerjanya adalah middle. Sesuatu yang dibuat, tetapi yang merasakan manfaatnya itu diri sendiri. Kalau kata kerja aktif di dalam bahasa Yunani itu, Bapak Ibu melakukan sesuatu, orang lain yang merasakan manfaatnya. Misalnya kalau saya menolong anak saya, misal kasih dia minum obat, berarti saya melakukan satu kata kerja yang aktif. Anak saya itu minum obat karena dikasih minum oleh saya, dia pasif. Tapi kalau saya minum obat untuk diri saya sendiri, itu kata kerjanya middle. Nah, Yesus dia terangkat ke surga, middle, Lukas mengingatkan, itu artinya dia mengangkat dirinya. Dengan kuasanya dia terangkat. Tidak ada orang lain yang membuat dia terangkat. Ya. Tapi di sini saya harap Bapak Ibu bisa memahami itu. Kisah para Rasul bukan anepereto atau anelpete, tapi eprete. Dia terangkat. Itu kalau diterjemahkan justru dia naik. Ya, aktif. Murid-murid menyaksikan bahwa dia terangkat sehingga mereka mengatakan bahwa dia terangkat. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, dia mengangkat dirinya sendiri. Dia mengangkat untuk naik ke surga, tempat yang ada di atas. Kata kerja menjelaskan Yesus mengangkat dirinya sendiri, dia naik ke surga. Ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 22 mengatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, tetapi ada prosesnya, dia mengalahkan maut, kuasa, dan kekuatan yang lainnya itu ditaklukkan. Ini luar biasa. Dia tidak naik ke surga sebelum dia menaklukkan maut, kuasa-kuasa, dan kekuatan yang lainnya. Bisa sampai di sini kita bisa mengerti. Jadi penafsir yang lain menjelaskan bahwa ini bagian dari kesempurnaan kerja dan visinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi ketika dia menderita, mati dan disalibkan, bangkit, dia harus lagi satu yang untuk menyelesaikan itu adalah dia harus naik ke surga. Karena itu bagian dari kesempurnaan di dalam misinya. Itulah mengapa kita penting untuk membahas. Nah, tentang awan ya, saya waktu kerjakan ini menjadi tugas besar saya. Ada satu yang perlu kita pahami, bahwa ada awan yang menutupnya. Itu dalam bahasa Yunani itu nephele. Muncul 26 kali, kata awan single saja, satu itu 18, ada di ayat-ayat itu. Kemudian awan-awan atau jamak, banyak awannya lebih dari satu, itu ada 8 kali. Nah, saya coba ambil beberapa ayat. Dipakai untuk berbicara ketika Yesus, saya tidak bisa baca ketujuh. Ketika Yesus naik ke surga di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9, itu dipakai untuk berbicara. Ya. Matius 17 ayat 5 mengatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari
Dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ini bicara tentang apa? Transformasi Yesus. Ya. Dan orang murid-murid yang berkumpul, ada 3 murid itu melihat kemuliaan Yesus di atas gunung. Ya. Transfigurasi. Ketika dia transfigurasi, kemudian ada suara yang keluar, tetapi murid-murid itu ditutup oleh awan. Ya. Kemudian awan ini juga yang dipakai sama, Markus mengutip itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dipakai untuk datang kembali dalam kemuliaan Yesus. Ini kita bicara tentang awan ini ya. Yang keluar tuh banyak tentang sesuatu yang bukan hanya melihat awan yang ada seperti kita biasa lihat ketika panas, kemudian laut menguap, air menguap, membentuk awan. Tetapi ini dipakai untuk datang kembali dalam kemuliaan Yesus. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, orang akan melihat anak manusia atau Yesus datang dalam awan. Ini untuk memberikan spesifikasi bahwa Yesus waktu dia datang kedua kali itu dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, untuk melindungi Israel, tempat untuk datang kembali. Jadi tiang awan juga itu digunakan untuk melindungi Israel menggunakan kata yang sama. Tempat untuk datang kembali. Markus 14 ayat 21. Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Ketika dia dianiaya ini, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi bagian ini saya sengaja menaruh untuk kita bahas fakta-faktanya. Mengapa? Karena Yesus waktu dia naik ke surga, itu dia ditutup oleh awan sehingga murid-murid tidak bisa melihat. Tetapi bagi saya itu merupakan suatu kendaraan yang ilahi, yang tidak terbatas oleh ruang, sehingga ketika dia ditutup awan, kita tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat seterusnya dia kemana. Tetapi bagi saya melihat itu merupakan suatu pintu dari kerajaan surga, ya, sehingga orang-orang tidak tahu. Tapi itu menjelaskan bahwa posisi, ya, Yesus dia naik ke surga. Dengan demikian kita tahu bahwa awan yang menutupi dia itu nanti juga akan digunakan untuk ketika orang percaya bangkit di dalam 1 Tesalonika 4 itu ayat 13 sampai 18, ketika orang percaya bangkit, yang masih hidup dan yang bangkit itu dikumpulkan di dalam awan. Kemudian berjumpa dengan Yesus di angkasa. Pertemuan di udara itu. Ya. Ini bagian yang sangat penting untuk kita memahami identitas dari kekristenan kita terhubung dengan kebangkitan Yesus dan kenaikan ke surga. Lukas menyebut lokasi Yesus terangkat adalah dekat Betania, bukan di Betania. Mengapa? Karena ya ayat 24 ayat 50 mengatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani itu di seberang, belum sampai di Betania. Dan situlah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Sementara di Kisah Para Rasul dia jelaskan bahwa murid-murid ke Yerusalem dari Bukit Zaitun setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi starting pointnya tadi dari Bukit Zaitun, dan itu seperjalanan Sabat kurang lebih 1,5 kilometer yang diizinkan untuk berjalan dari hari Sabat. Betania terletaknya 3 kilometer. Itulah mengapa bukan di Betania, tetapi di salah satu bagian, salah satu sisi dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu besar dan luas. Betania juga itu besar dan luas. Jadi kalau jarak 1,5 kilometer dari kota Yerusalem itu tepatnya di Bukit Zaitun, yang dekat dengan Betania. Ya. Markus 11 ayat 1 juga mengingatkan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Jadi jawabannya adalah di Bukit Zaitun yang dekat Betania. Tadi Pak Pendeta Alex sudah benar, dilengkapi sedikit dengan dekat Betania. Tujuan Yesus naik ke surga ada 5, Bapak Ibu. Ada 4, minta maaf. F. Barker menyimpulkan dari firman Tuhan. Pertama, dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya.
Ya, itu tujuan dia. Yang kedua, untuk memerintah dan mengatur segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Ini ada hubungannya dengan kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, untuk menjadi perantara bagi semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Jadi kita mau datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Yang keempat, untuk mengutus Roh Kudus agar tinggal bersama umatnya dan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, Roh Kudus tidak turun. Ini yang harus kita pahami sehingga itu sudah menjadi keharusan. Tapi saya coba berpikir, ya, mengapa dia tidak langsung naik? Kenapa dia harus mengajak murid-muridnya melihat? Mengapa dia harus menekankan seakan-akan bahwa kenaikan ke surga itu merupakan satu keharusan yang harus ditonton. Bapak Ibu, sebelum bahas itu kita lihat dulu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya. Yesus di sebelah kanan Allah ada 26 kali. Pasti Bapak Ibu bertanya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Pertama, Yesus di sebelah kanan Allah itu 26 kali muncul. Yang menulis adalah Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Roma, Kolose, Ibrani, dan 1 Petrus. Ya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini maksudnya apa? Ya. Salah satunya Roma menulis begini, Yesus Kristus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi diingatkan oleh Petrus, bahkan oleh Rasul Paulus, dan Kisah Para Rasul penulis-penulis Injil. Petrus mengatakan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkannya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Sebelah kanan Allah, kita tidak boleh berasumsi bahwa Allah memiliki tangan atau Yesus duduk di arah tertentu. Jadi kita lihat Bapa begini, kemudian di sebelah kanan tuh Yesus, di sebelah kirinya siapa? Ya. Karena Allah adalah roh. Nah, frasa ini diambil dari cara berbicara di antara manusia dan berarti bahwa ia ditinggikan untuk mendapat kehormatan dan kuasa di surga. Jadi itu tentang kehormatan, tentang kuasa, sama seperti seorang pangeran, seorang pahlawan, dia duduk di sebelah kanan, dia menjadi tangan kanannya raja, itu merupakan kehormatan dan kuasa yang dia miliki. Bukan duduk secara lokasi atau duduk di arah atau duduk secara jasmani. Kanan Allah dianggap sebagai tempat kehormatan tertinggi, sebagai contoh duduk di sebelah kanannya pangeran. Jadi duduk di sebelah kanan Allah berarti Yesus ditinggikan untuk mendapat kehormatan tertinggi di alam semesta, di surga dan di mana. Nah, Bapak Ibu bisa pahami ini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, sehingga kita tidak terjebak dengan hal-hal yang menurut kita itu menjadi pertanyaan seakan-akan bahwa Tuhan ada melihat posisi atau ada arah direksi atau secara jasmani ada kursi kanan kiri. Ya. Mengapa murid menyaksikan Yesus ya ke surga? Yang pertama itu merupakan perjumpaan atau pesan terakhir, amanat agung harus disampaikan. Yang kedua dia menunjukkan secara tidak langsung posisi surga itu ada di atas. Ya, Bapak Ibu, ini supaya kita mengerti. Ya. Mengatakan bagaimana orang-orang percaya akan diangkat. Dan dia menunjukkan cara ia kembali, yaitu akan turun dari surga. Jadi kenapa dia harus menunjukkan itu? Supaya dia menegaskan bahwa dia akan kembali, yaitu turun dari surga. Sebagaimana dia naik dan dia akan turun, dengan demikian kita tahu bahwa posisi surga itu ada di atas bumi dan surga itu ada di bawah, bumi itu ada di bawah surga. Semua orang akan melihat, memandang dia yang turun dari surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, nah, tadi sudah dibahas, ada orang yang berpakaian putih, itu adalah malaikat, dan mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Karena dia akan kembali dengan cara yang sama. Apakah di tempat yang sama? Itu kita tidak bisa menafsirnya lebih jauh, di mana dia akan kembali. Ya, tapi dia akan datang dengan cara yang sama, sebagaimana dia naik, dia akan turun juga. Waktu dia naik ada awan yang menutupinya, waktu dia turun juga ada awan yang menjadi sarananya. Caranya sama ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang tadi saya katakan, bahwa waktu dia naik ke surga, ada yang menutup dia dengan awan itu. Tapi waktu dia kembali, awan itu juga akan menjadi satu pertanda bahwa dia menggunakan itu sebagai sarana untuk menyatakan bagaimana dia akan datang. Nah, kita tiba pada kesimpulan. Waktunya Halo, masih ada, Pak Moderator? ya, halo Ya, Bapak Ibu. masih ada Pak Sani, silakan Pak Sani. Bagaimana? Masih ada, kita punya waktu masih ada sekitar 15 menit lagi Pak. Silakan. Oke, baik. Kesimpulannya ada 10. Pertama, Yesus menyatakan kuasa untuk kembali ke rumahnya di sorga. Ketika dia naik, dia sedang menyatakan dia sedang menyatakan kuasanya untuk kembali ke rumahnya di sorga. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke rumah, kita tahu jalan, benar ya? Waktu Yesus dia kembali, dia tahu jalannya dan dia tunjukkan, ini jalannya. Ya, satu-satunya jalan ke sorga itu ada, dia nyatakan itu melalui dirinya. Ya, karena dia adalah satu-satunya jalan ke sorga. Tetapi caranya itu naik. Ini ada hubungannya dengan pengangkatan. Atau yang kita dengar dengan istilah dalam teologi itu rapture. Kemarin ada yang bertanya ke saya, yang waktu terjadi tribulasi ada 2 orang duduk, tiba-tiba 1 diangkat. Itu seperti apa? Kapan? Ini jawabannya. Pengangkatannya akan sama seperti ketika Yesus terangkat ke surga. Akan diangkat, berjumpa dalam awan, diangkat oleh awan, berjumpa dengan Yesus di angkasa. 1 Tesalonika 4 sudah menulis itu. Hanya satu momentum, Bapak Ibu. Tidak ada 2 atau 3 pengangkatan. Hanya ada satu momentum. Jangan sampai kita salah mengerti. Seakan-akan ada banyak. Ya, apakah itu terjadi sebelum pre-tribulasi, atau sesudah, atau sebelum? Di sini kita bisa bahas. Yesus mengangkat dirinya. Orang-orang percaya diangkat oleh Tuhan. Beda. Kita tidak mengangkat diri kita ke surga. Kita tidak bisa mengangkat diri kita ke surga. Siapapun manusia. Tidak ada jalan, tidak ada kuasa untuk mengangkat diri kita. Kalau ada orang pakai pesawat, pergi naik ke atas langit sana, tidak bisa sampai ke surga. Mau sampai ke bulan, sampai ke matahari, tidak bisa sampai ke surga. Kendaraannya hanya tadi tuh ya, awan-awan itu. Dan Yesus yang mengangkat orang percaya. Ya. Kenapa kita harus berjumpa Yesus di awan-awan? Karena itu terminalnya, Bapak Ibu. Terminal penjemputan. Terminal penjemputan Yesus itu di angkasa. Kendaraan yang digunakan oleh Yesus untuk naik ke surga itu awan-awan yang menutup dia. Itu juga nanti akan digunakan untuk mengangkat orang percaya berjumpa dengan dia di terminal di angkasa itu. Baru Yesus yang membawa, Yesus yang tahu jalan. Ini loh ke surga itu jalannya sini. Saya harap ini Bapak Ibu tidak bingung. Kita bisa diskusi. Orang-orang percaya diangkat. Siapapun manusia diangkat. Yesus menyatakan kemuliaannya yang terakhir sebelum berpisah dengan murid-muridnya. Ketika dia ada di bumi ya, nanti waktu dia datang kembali itu penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan waktu dia datang kembali. Wahyu tulis itu. Awan-awan dari Allah digunakan sebagai pintu menutup pandangan murid-muridnya. Pintu, gerbang, oke, stop, lihat, sampai di situ saja. Berikutnya itu sudah kita tidak tahu. Apakah dia berubah bentuk, wujud, apakah ada tangga seperti yang dilihat oleh Yakob, apakah ada kereta berapi seperti yang yang menjemput siapa? Nabi Elia, atau ada tangga yang ke surga yang tidak ada ujungnya yang dilihat oleh Yakob. Kita tidak tahu. Tapi di Perjanjian Baru itu hanya tertutup. Paulus bilang ada langit sampai tingkat ke-7, tapi apakah itu surga atau bukan, kita tidak tahu. Awan-awan digunakan juga sebagai sarana untuk Allah berbicara, mengangkat Yesus, mengangkat orang percaya,
berjumpa Yesus untuk kedatangan yang kedua kali. Yesus naik ke surga dengan memberkati dan menegaskan dia akan kembali dengan cara yang sama. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun. Kemudian Yesus naik ke surga, murid-muridnya meneruskan pekerjaannya dengan kekuatan Roh Kudus. Murid-murid meneruskan apa yang dikerjakan Yesus, memberitakan Injil, mengerjakan amanatnya dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi dia harus naik. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi semua orang percaya. Kita pengikutnya bukan nanti naik baru bangun rumah di sana, tidak. Yesus sudah persiapkan. Jadi kita datang, dia naik duluan. Dia sudah siapkan tempat bagi orang yang percaya. Yesus naik ke surga menjadi pengantara dan pembela di hadapan Allah. Ya, itu yang dapat saya sampaikan dari sini. Untuk memperkuat eksposisinya, Bapak Ibu, silakan apa makna rohani yang bisa bermanfaat bagi orang percaya ketika kita mengetahui fakta-fakta ketabian kenaikan Yesus di surga. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan ke Di moderator. Zoom ini nanti waktu dan tempat akan dipersilakan. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ingin mendengar tanggapan dari para penanggap kita. Yang pertama Bapak Pendeta Alex, dan kedua ada Ibu Dr. Christina. Mungkin pertama dari Bapak Pendeta Alex, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Pendeta. Masih di Oke, silakan ya Pak Pendeta. Ya. ya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, Baik. Pendeta. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa apa yang kita dapat pada malam hari ini, menurut saya, sebagai penanggap ini sangat berbobot dan memang ini isu atau kebenaran yang menurut saya banyak orang, bahkan lembaga, gereja, pendeta sekalipun ini belum memahami tentang bagian ini. Dan sebagai penanggap saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pilih orang-orang yang tepat, secara khusus untuk dipakai oleh Tuhan untuk membuka rahasia Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Jadi yang pertama sebagai penanggap ya terima kasih untuk hambanya Pak Sandi yang sudah Tuhan pakai untuk mengulas bahkan menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan kekekalan karena ini ada di firman Tuhan. Pertama, yang kedua bahwa apa yang tadi kita dengar tentang kenaikan Tuhan ke surga itu semua ada di Alkitab, di firman Tuhan. Tetapi untuk menyingkapkan kebenaran ini memang tidak segampang setiap orang. Itu perlu ada pewahyuan khusus. Nah, pewahyuan khusus. Sehingga apa yang kita dengar malam hari ini menurut saya ini memang sangat fakta yang nyata sesuai dengan kitab suci. Makanya kita bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa semua yang tadi disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini memang kita sebagai orang percaya, saya ikuti dalam pesan Tuhan itu, ini perlu disaksikan, perlu dikampanyekan supaya orang yang percaya Tuhan mereka tahu bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan naik ke surga, Tuhan akan datang kembali. Karena jangan sampai banyak orang cuma panggil Tuhan saja, tapi mereka bingung apakah Tuhan datang atau tidak ini. Sementara dunia dalam perkembangan seperti ini. Itu yang menurut saya ketiga. Lalu yang keempat, dari semua yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang saya mau menanggapi sekaligus konfirmasi firman. Jadi Tuhan Yesus bilang dalam firman yang sangat benar sekali, yaitu di ayat Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Bahwa sebelum ayat itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku mengatakan kepadamu. Nah, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu supaya aku kembali
Aku membawa kamu di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi perkataan Tuhan ini yang harus kita bisa menyaksikan bagi banyak orang. Saudara dan saya dengar tugas kita perlu menyampaikan kepada banyak orang. Ya, jadi ada satu bagian yang saya mau bagi untuk kita, yaitu di Lukas pasal yang ke-24. Ini saya lihat pesan Tuhan waktu Tuhan mati dan bangkit. Tuhan pesan dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-44. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi hal yang menurut saya sebagai penanggap adalah semua kita punya tugas untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang. Nah, mengapa? Kalau tidak, Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Ya, Tuhan itu kudus. Jadi kalau orang tidak bertobat, dosa tidak diakui, tidak dibereskan dengan Tuhan, jelas tidak akan terangkat. Tidak akan terangkat. Karena firman Tuhan bilang bahwa berbahagialah dalam Matius pasal 5 ayat 6 atau 7 kah? Tidak salah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Nah, jadi saya tidak ada pertanyaan, cuma bagian ini saja yang saya menanggapi untuk konfirmasi sekaligus peneguhan bagi kita semua bahwa materi malam hari ini itu tidak sembarang orang yang bisa menyampaikan. Walaupun pendeta kaliber manapun saya bisa ikut, tidak bisa. Hanya orang-orang yang Tuhan pilih untuk membukakan apokalipsis rahasia Tuhan ya di akhir zaman ini. Nah, itu. Lalu yang terakhir tadi saya ada dengar kalau tidak pemateri sampaikan bahwa Tuhan akan datang itu di Kisah Rasul, malaikat bilang bahwa dia akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tadi minta maaf kalau salah, tolong koreksi. Tadi pemateri ada bilang bahwa belum tentu dia datang dengan cara yang sama. Ini tadi saya dengar, kalau itu salah nanti bisa diperbaiki aja. Nah, tetapi menurut saya bahwa dia akan datang dengan cara yang sama di tempat yang sama. Karena dia bilang bahwa mereka menunggu, malaikat bilang, kita lihat dia naik, dia akan datang juga dengan cara yang sama. Artinya di tempat di mana dekat Betania di Bukit Zaitun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, sekaligus ada beberapa kebenaran yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Alex untuk tanggapannya ya, dari materi. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ke Pak Sandi terkait tadi dengan cara yang sama ya. Kalau yang tadi saya dengar adalah dengan cara yang sama Tuhan akan kembali, tapi untuk tempatnya kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Dan juga mungkin bisa sekaligus Pak Pendeta mungkin bisa diulas sedikit tentang makna rohani. Makna rohani mungkin tadi sudah sempat disinggung sama Pak Pendeta Alex. Makna rohani yang bisa bermanfaat bagi iman percaya kita ketika kita mengetahui fakta-fakta ini. Mungkin singkat saja, silakan Pak Alex. Pak Pendeta Alex. Ya, terima kasih. Makna rohani yang maksud saya bahwa fakta atau realita yang Tuhan akan datang kembali itu kan ada di kitab suci, ada di Alkitab firman Tuhan. Jadi kalau kebenaran ini tidak dibukakan atau tidak disampaikan baik, ini banyak orang akan bingung juga. Mereka bilang, kita percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan datang atau tidak?
Itu maksud saya. Sehingga ini menjadi tugas kita untuk harus menerjemahkan secara spesifik berhubungan dengan fakta firman Tuhan. Bahwa apapun, percaya atau tidak percaya, Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi akan datang kembali. Jadi segera, dosa jangan dibuat lama-lama, jangan tinggal dalam dosa. Kondisi apapun, ada hati bermasalah, ada dendam, harus segera dibersihkan, diselesaikan, karena peranan Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Nah, sesuai dengan firman dalam Matius pasal berapa, 5 tadi ayat 6 ke 7, bahwa dibilang berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi orang suci itu kan kekudusan senantiasa, minta pengampunan dosa, minta Roh Kudus untuk konfirmasi hidup kita di hadapan Tuhan, supaya nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Ya, orang suci yang melihat Tuhan datang, yaitu yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan Yesus, karena kita orang berdosa yang mau minta Tuhan untuk menguduskan kita. Baik, terima kasih Pak Joseph, saya kembalikan. Haleluya. Luar biasa nih Pak Pendeta Alex, tentang, jadi kalau saya boleh ringkas dengan firman Tuhan malam kali ini yang disampaikan oleh pemateri pasien dan diulas sama Pak Pendeta Alex, berarti berbicara tentang pengharapan ya, karena Tuhan akan datang kembali ya. Ya. Dan menjadi catatan untuk kita untuk melihat kembali, berefleksi untuk kita masing-masing ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Mungkin selanjutnya kita ke Ibu Dr. Christina. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Yosef Menanti. Shalom, suara bisa Shalom. kedengaran? Shalom. Ya. Sangat Iya, jelas Ibu suaranya. baik. Shalom. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Tuhan berkati, selamat. Sukacita sekali kita bisa ketemu. Amin. Sekalipun lewat Zoom ya, kita masih bisa saling menyapa, mendengarkan suara Pak Alexna. Amin, amin. Kasih. Tuhan, siap. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya sebagai penanggap. Pertama-tama, saya mau menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pemateri yang dipakai oleh Tuhan sehingga dapat mengulas atau menyampaikan secara detail dengan menggunakan 4 pertanyaan, yang mana 4 pertanyaan itu mengarahkan kita untuk kita bisa melihat secara secara sistematis begitu, secara tahap, dan kita bisa memahami fakta-fakta Alkitab tentang kenaikan Yesus Kristus setelah kebangkitan, kemudian kenaikan, tetapi ketika kenaikan juga ada pesan-pesan mengenai dijanjikan Roh Kudus. Kemudian bagaimana nanti kembali lagi ke dalam kehidupan kita. Nah, hal yang pertama saya lihat di sini adalah ketika fakta-fakta tadi disampaikan, itu ada banyak keragaman. Ada banyak keragaman. Berangkat dari 4 pertanyaan tadi. Pertama itu ada berapa banyak orang yang menyaksikan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kaitannya dengan tempat. Kemudian lokasi, awan. Nah, masing-masing pertanyaan ini kemudian memberikan jawaban yang berbeda pada setiap kitab Injil maupun kitab-kitab lain yang juga mencantumkan tentang topik dari 4 pertanyaan tadi. Sehingga pada dasarnya setiap jawaban atau setiap inti daripada setiap fakta di Alkitab ini, kalau saya sendiri melihat bahwa sebenarnya di situ otoritas Allah itu ada. Otoritas Allah yang susah untuk kita bisa pikirkan secara logika. Dan itu hanya menuntut kita untuk ada pada pasrah dan sepenuhnya mengikuti apa kehendak Tuhan. Itu kalau yang saya lihat. Karena begini, setelah dijelaskan lebih mendetail, lalu saya coba untuk merenungkan, wah, ini ternyata
bicara di dua Injil yang pertama tuh berbeda makna. Itu masih bicara tentang 11 orang itu. Berikut lagi pada kita berikut lagi apa titik topiknya tuh atau intinya tuh berbeda lagi. Nah, masing-masing perbedaan ini kemudian membawa kita sampai pada posisi kita sebagai apa namanya anak-anak Tuhan, atau taruhlah sebutlah kita sebagai penerima firman, itu kita memaknai berbeda, sudut pandang kita berbeda. Berbeda ketika Roh Kudus ada di kita akan memaknai itu berbeda sekali. Bahkan cara memaknai itu juga berbeda dalam setiap situasi dan kondisi. Misalnya contoh, 11 orang yang, coba kita lihat yang pertama ini, satu saja. Dalam Matius 28, Matius hanya menekankan pada 11 orang dan menulis amanat agung dengan jelas dan hanya 11 orang. Kemudian pada Matius 16 lagi disampaikan bahwa menyampaikan amanat agung. Itu pada kitab Matius. Sedangkan dalam Yohanes tidak menekankan pada amanat agung, tetapi menekankan kenaikan Yesus lebih pada apa ini? Kembalinya kepada Bapa dan keturunan Roh Kudus. Nah, ini dua hal yang berbeda. Bicara tentang 11 orang, tapi yang satu tentang fakta amanat agung, tapi yang satu bicara tentang Roh Kudus. Padahal dalam kondisi yang sama, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang ketika saya memposisikan saya punya diri sebagai, taruhlah sebagai anak Tuhan, ini bukan sebagai seorang penginjil, atau bukan sebagai pelaksana amanat agung. Saya posisikan saya punya diri sebagai anak Tuhan untuk menerima maksud Tuhan itu. Maka pasti saya akan melihat bahwa ketika bicara tentang amanat agung, ini amanat agung saya masuk ke 11 orang ini, saya posisinya seperti bagaimana? Saya mengerti amanat agung itu sendiri, bahwa saya harus pergi. Itu saya baru mengerti. Kemudian ketika dalam pencurahan Roh Kudus di Yohanes, berarti saya juga melihat bahwa ternyata saya ini juga diberikan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Itu saya memaknai dari posisi saya sebagai seseorang yang menerima, atau bisa dikatakan sebagai subjek. Nah, sekarang bagaimana ketika saya ini adalah pelaksana atau seorang penginjil, atau taruhlah seorang, misalnya dalam konteks saya sehari-hari sebagai seorang kakak binaan, karena saya punya kelompok kecil. Nah, bagaimana saya transfer itu kepada saya punya kelompok kecil lagi, atau saya punya anak-anak itu? Saya harus menekankan mereka lagi itu, mereka bisa memahami. Tapi saya tidak tahu mereka punya cara memahami itu seperti bagaimana. Kondisi mereka masing-masing. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa ternyata pada bagian ini otoritas Allah pada setiap titik dan detik, setiap situasi, setiap tahapan, setiap kepribadian, setiap profesi itu luar biasa. Dan itu hanya ada ketika kita tekun dalam doa. Ketika kita minta, karena ini kaya sekali, kaya dan susah untuk diterjemahkan secara logika, tapi bisa dipahami dalam segala situasi dan posisi kita ada di mana. Sehingga pada malam hari ini, fakta-fakta firman yang disampaikan ini sebenarnya membawa saya untuk akhirnya saya mengerti, karena hari ini saya bisa berperan sebagai mama. Tapi sebentar, taruhlah pagi saya tidur pagi saya berperan sebagai seorang mama. Nanti sudah agak siang sedikit, taruhlah jam 7 saya siap mau ke kampus, berarti saya berperan sebagai seorang dosen. Bagaimana saya memaknai itu untuk sebentar saya tampilkan di kampus. Tapi sebentar nanti waktu saya mau pulang, begini saya ketemu dengan seseorang di jalan, saya harus melaksanakan kebaikan. Bagaimana saya memahami peran itu untuk saya sampaikan dalam kebaikan yang saya harus kerjakan sebagai salah satu perintah, atau saya ingin mengerjakan apa yang harus saya kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ketika pulang sampai rumah lagi saya harus berhadapan dengan suami, dengan anak. Belum, itu semua ada dalam setiap fakta tadi. Nah, sehingga kembali lagi saya katakan bahwa itu adalah otoritas Tuhan yang luar biasa. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mungkin ini dia lebih kepada pertanyaan gitu. Dengan melihat tadi yang begitu kaya, memberikan banyak referensi, memberikan pemahaman yang mendalam, dan tentunya itu butuh kedekatan
kedekatan pribadi, dekat kepada Tuhan dan ada dalam keintiman dengan Tuhan, maka kita mengerti. Sehingga pada akhirnya tetap saja kita harus dekat kepada Tuhan, maka kasih karunia itu akan semakin disempurnakan. Maka kita akan menjadi lebih dekat. Nah, tapi kemudian pertanyaan saya yang sederhana saja. Ini kaitannya dengan fakta praktis. Setelah memahami banyak hal tadi, setelah memahami beberapa fakta, tetap faktanya satu ketika dikaitkan dengan empat pertanyaan tadi, tapi kemudian versi yang berbeda pada setiap Injil. Nah, kemudian ketika saya mau menjelaskan itu atau saya mau menyimpulkan secara keseluruhan supaya tidak menimbulkan pemikiran ataupun taruhlah kebingungan. Misalnya dalam saya punya tugas sebagai seorang kakak binaan gitu, kepada saya punya murid-murid kelompok kecil. Itu bagaimana praktisnya? Iya, terima kasih. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter Christina untuk tanggapannya. Mungkin bisa ini dulu sama Pak Sandi. Pak Sandi, silakan mau direspon dulu untuk penanggap. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alexna dan Ibu Dr. Christine, dosennya di Fakultas Hukum Uncen. Tanggapan ini benar-benar melengkapi ya, karena saya tadi melakukan exegetikal dan Bapak Ibu mengeksposnya. Saya pikir juga teman-teman yang lain bisa melakukan itu ya. Pertama-tama untuk Pak Alex, ya terima kasih. Memang kita tubuh Kristus ini harus memahami sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada orang-orang yang tidak seiman, yang mempertanyakan tentang keilahian dari Yesus. Banyak orang yang sekarang ini kekristenan diserang lewat media. Yesus tidak bangkit. Yesus itu bukan Tuhan. Yang disalibkan itu Yudas. Ya, bahkan waktu Yesus dia mati itu, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi mengatakan, kamu nanti jangan bilang bahwa dia nak bangkit. Jadi setting untuk penipuan publik itu sudah sejak awal. Nah, itu dilakukan sampai dengan hari ini. Dari kelompok sebelah mengatakan bahwa itu Yudas, bukan yang disalibkan, bukan Yesus. Kemudian dia, bagaimana mungkin Tuhan kok mati? Nah, jadi itu tidak ada kebangkitan. Kemudian sekarang kenaikan ke sorga. Bagaimana dia bisa naik? Di mana? Ya, kalau kita ke Israel yang dekat Betania itu dibuat titik di mana Yesus naik, diperkirakan di situ jarak 1,8 km itu dari Yerusalem. Tapi saya pikir itu 3 km jaraknya yang kalau tidak salah spot itu. Lebih tepat di Bukit Zaitun yang kita lihat. Kalau kita naik ke Bukit Zaitun itu saya kira Pak Pendeta kita sama-sama waktu itu. Kalau kita lihat ke bawah sampai di tembok Yerusalem itu. Di Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini tempat yang di mana Yesus berdoa. Yesus ditangkap. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa penting di Bukit Zaitun. Ketika dia naik di salah satu bagian dari Bukit Zaitun, Alkitab ya jadi murid-murid tadi itu. Kenapa kamu lihat ke atas? Dia akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang dijanjikannya. Dia janji akan naik ke surga, tapi dia juga akan kembali dengan cara yang sama. Nah, mengenai tempat ini, memang Zakaria 14 ada berbicara tentang nanti Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Baru Mesias akan jalan melalui itu, masuk ke pintu gerbang timur, Golden Gate, dan Golden Gate itu akan terbuka. Itu nubuatannya.
Nah, apakah nubuatan itu juga menjelaskan Yesus akan turun di Bukit Zaitun, sehingga Bukit Zaitun itu akan terbelah dua? Karena kita kan lihat itu, kalau kita berdiri di Bukit Zaitun dari sebelah barat itu, kita langsung lihat menuju hadapan dengan pintu Golden Gate. Nah, ini Bapak Ibu yang belum pernah ke Israel supaya tahu ya, nanti kalau suatu saat ke sana, makanya waktu kita ziarah ke sana tuh harus paham Alkitab. Kalau tidak nanti hampir tidak bisa menikmati. Nah, untuk kita lihat begini, dia akan turun gitu, Mesias. Dan pintu Golden Gate itu kan tertutup sampai hari ini. Saya tadi sedikit bermasalah, jadi saya tidak bisa munculkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di Google. Pintu Golden Gate itu satu-satunya pintu gerbang di Yerusalem yang ditutup sampai hari ini. Tidak pernah dibuka. Karena itu akan dibuka oleh Mesias ketika dia datang yang kedua kali. Nah, karena ada kalimat dari malaikat yang mengatakan dia akan datang kembali, sudah pasti caranya yang sama. Dia turun, ada awan-awan yang bersama-sama dengan dia. Tapi Tesalonika, Paulus menjelaskan, akan ada pekikan, ada suara shofar, panjang nanti. Ya. Itu malaikat, penghulu malaikat, Michael itu akan meniup. Kemudian Yesus turun hanya sampai di angkasa, menunggu orang percaya yang bangkit, orang percaya yang masih hidup, dimasukkan dalam awan dan dibawa berjumpa dengan Yesus di udara. Makanya lagu dua sahabat lama, ada pertemuan di udara itu luar biasa. Terus nyanyikan itu Bapaknya. Ya. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang indah. Itu sangat Bible. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dan juga yang tadi kita baca dalam kisah para rasul. Dia akan berjumpa. Tadi saya katakan itu sebagai terminal tempat Yesus menjemput orang percaya yang masih hidup dan yang mati yang bangkit. Berjumpa di udara. Jadi Yesus tidak sampai di atas bumi. Hanya di udara. Itu nubuatan yang tidak bisa digagalkan. Tidak ada perubahan. Jadi kita akan mendengar suaranya shofar, trompet itu. Kita akan melihat dia turun. Jadi kalau bumi ini bulat begini, anggaplah ini Yerusalem atau Bukit Zaitun. Dan orang-orang yang di bawah sini tetap akan melihat Yesus turun dari sini. Itulah keajaiban sorga. Karena Alkitab bilang semua mata akan memandang. Ya. Dan setiap telinga akan mendengar. Kalau mendengar bisa, karena suara itu bisa memenuhi bumi. Tapi kalau mata bagaimana mungkin? Karena kita ada di belahan dunia yang berbeda. Ya, itu misteri luar angkasa itu yang tidak bisa dipecahkan. Bagaimana? Nah, titik poinnya apakah tetap di waktu dia naik ya atau di tempat lain kita tidak tahu, tetapi dia akan turun dengan cara yang sama ketika dia naik. Itu yang lebih penting ya. Nah, kalau seandainya ada ajaran sesat, dulu ada si Buaya di Bandung gitu ya. Dia menubuatkan bahwa Yesus datang tahun 2000 berapa itu kita masih kuliah. Jadi akhirnya orang-orang tinggalkan pekerjaan pakai baju putih-putih, tunggu di satu tempat di atas gunung. Katanya Yesus mau datang. Mereka tinggalkan keluarga, dia mau jemput di situ. Di Bandung itu. Satu hari Yesus tidak datang. Orang-orang tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluar dan menunggu sama-sama dia. Nanti baca beritanya itu ya. Namanya si Buaya pendeta. Yesus 1 minggu tidak datang. Polisi datang tangkap dia. Yang datang bukan Tuhan Yesus tapi polisi. Tangkap dong semua, kasih masuk dalam penjara. Tafsirannya sudah salah. Yesus tidak datang jemput orang di atas muka bumi. Dia jemput di angkasa. Waktunya tidak ada yang tahu. Kapan dan di mana. Dan
Yang namanya pengangkatan orang percaya atau rapture itu terjadi hanya satu momen, ketika dia datang kembali 1 Tesalonika 4. Tidak mungkin nanti tahun ini ada yang terangkat, tahun depan lagi, 100 tahun lagi, tidak ada. Perjanjian lama ada yang sudah diangkat kan? Hanok, Elia. Kita tidak tahu Musa diangkat atau bukan. Tapi perjanjian baru tidak ada. Ya, karena Yesus bilang, sudah nubuatannya jelas tuh, dia naik dan dia akan kembali. Nah, ini untuk menolong kita menentukan batas waktu kedatangan Yesus kedua kali. Saya sudah bahas ini ya. Ini ada merupakan kelengkapan. Oke. Jadi yang saya bisa jawab untuk masalah tempat, yang tadi betul tadi saya bilang, Yesus pasti datang dengan cara yang sama. Tapi tempat kita perlu memahami lebih dalam lagi. Tempatnya yang jelas karena dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Tidak tahu kapan waktunya. Ya. Dan di mana dia akan datang kembali, pasti dari atas dan turun. Tapi spotnya itu tidak jadi masalah. Karena waktu dia datang itu, dunia ini sudah dalam keadaan hancur. 2/3 hutan terbakar. Pokoknya saya kira mungkin sudah tidak berbentuk. Kalau kita kemarin bahas kitab Wahyu ya, mengerikan. Yang kedua, Ibu Christine, terima kasih. Mungkin saya langsung tajam ke pertanyaannya, bagaimana kita bisa hadir dalam konteks yang berbeda untuk menjelaskan tadi ya, dalam kekayaan. Jadi ingat prinsip kitab Injil itu dia tidak saling bertentangan, tapi dia saling memperlengkapi. Matius menulis amanat agung, tidak menulis tentang pengangkatan Yesus. Markus, amanat agung, pengangkatan Yesus, terangkat, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lukas menulis tentang amanat agung, tidak menulis tentang pengangkatan. Menulis tentang pengangkatan. Ya. Dan dia menulis juga di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul untuk menjelaskan lebih detail tentang Roh Kudus yang akan turun. Yang menjadi pendekatan dari Yohanes. Yohanes tidak tulis dua-dua. Amanat agung tidak, pengangkatan Yesus tidak. Tetapi dia menulis tentang peran Yesus akan ke surga, mempersiapkan tempat untuk orang percaya. Roh Kudus akan turun untuk memperlengkapi orang percaya dengan kebenaran. Dan itu dirangkumkan oleh Lukas di Kitab Para Rasul. Jadi luar biasa Lukas ini. Dan dia dokter. Dia orang yang berpendidikan. Nah, dan dipakai Tuhan untuk menulis. Ya. Jadi Yohanes juga menekankan tentang peranan penggembalaan dari umat Yesus, jemaat ini. Nah, tadi kalau Ibu Kirsten ada singgung sedikit tentang meskipun doktor luar biasa, punya kelompok pemerintah. Dan itulah yang harus kita semua lakukan. Saya harap, saya tantang kita semua, Bu Kirsten juga dulu menjadi pemimpin di kampus waktu masih zaman kita dibina, dilatih, tapi sekarang menjadi dosen, ibu rumah tangga, anak yang sudah dewasa, tapi masih punya kelompok pemuritan di kampus. Karena visi dan misi. Dan mereka ini akan menjadi penerus-penerus visi kita. Ya, jadi kita menjelaskan dengan cara sederhana tentang kenaikan Yesus ke surga itu ada punya tujuan. Ya, dia mempersiapkan tempat bagi kita. Dia naik sehingga Roh Kudus bisa turun. Dia menyatakan kemuliaannya supaya kita ini orang percaya melihat bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang ada saksi ketika dia terangkat ke surga. Kalau saya bilang terangkat mungkin lebih tepat ketika dia naik ke surga. Saya diskusi dengan istri ya. Kalau terangkat seakan-akan dia diam saja terus ada orang lain yang angkat dia. Tapi kata kerja middle itu artinya dia mengangkat dirinya sendiri sehingga dia terangkat naik ke surga. Dan dia yang tahu jalan. Kendaraannya tadi itu ya, awan-awan itu. Dia berkuasa. Sehingga kita ini akan juga diangkat rapture itu oleh Yesus dengan cara yang sama. Naik ke atas.
Itu yang bisa kita jelaskan tentang fakta-fakta Alkitabiah, sehingga murid-murid kita ini benar-benar semakin mengasihi, menghormati Tuhan. Tadi tuh Pak Alex sudah singgung tentang kekudusan dan lain sebagainya tuh. Ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang Tuhan di atas segala-galanya, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Wahyu, kita bukan lihat lagi Yesus tuh anak manusia mengasihi, rela menderita, sabar, tidak ada lihat dia marah. No, kitab Wahyu 180 terbalik. Dia datang dengan kemurkaan. Tidak ada ampun. Sebelum dia datang itu, sangkakala 7 kali dibunyikan. Bencana sana sini. Penyakit sana sini datang. Cawan murka Allah ditumpahkan. Bencana sana sini, kematian sana sini. Waktu dia datang itu dengan pedang. Ngeri. Tapi kita melihat, itulah Yesus. Allah yang penuh dengan murka. Siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Tadi ada ayat yang sudah dibilang. Ya. Nah, ini bagian ini semakin memperjelas, memperkaya kita pemahaman tentang keilahian, ketuhanan dari Yesus, dan penyempurnaan dari pekerjaannya. Dia mati, dikuburkan, dia bangkit, belum cukup. Dia menampakkan diri, belum cukup. Dia naik. Nah, dia naik ini kan seperti jalan cerita di pause. Kalau kita nonton video belum selesai. Narasi belum selesai. Ya, dia masih di surga, dia masih tunggu nih. Sekarang nih hidup nih, menuju ke kerajaan 1000 tahun. Film akan disambung waktu bunyi sangkakala. Waktu terdengar pekikan dari Mikael, penghulu malaikat. Itu baru ceritanya yang terpotong, yang tertunda, yang apa? Yang dipaus di Kisah Para Rasul 1 tadi itu. Itu diteruskan nanti waktu kedatangan yang kedua. Kita mau nonton itu. Ada syaratnya, harus terima Yesus. Jelas ya Bapak Ibu? Akhirnya ditulis sekarang perjalanan gereja, perjalanan orang percaya. Sekarang kita yang tulis. Yesus sudah tulis selesai, rasul-rasul sudah tulis, bapak-bapak gereja, sekarang kita. Apa yang kita buat? Ya mungkin itu yang saya coba tanggapi. Sekali lagi Bapak Ibu yang melakukan eksposisi. Saya hanya eksegesis. Silakan, moderator. Luar biasa, terima kasih Pak Sandi untuk pembahasannya. Mungkin dari Pak Pendeta Alex sama Ibu Dr. Christina, setelah pembahasan dari Pak Sandi terkait tadi concern dari Pak Pendeta sama Pak Alex, mungkin ada respon setelah itu, Pak. Silakan Pak Pendeta Alex sama Ibu Dr. Christina. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari saya ya pada prinsipnya bahwa kita semua bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan tidak keluar dari konteks firman Tuhan. Dan konteks firman Tuhan itu yang jelasnya adalah dituntun oleh Roh Kudus supaya sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, khusus bagi kita, terlepas dari pemahaman orang tentang Tuhan, bukan Tuhan yang disalib, atau siapa-siapa, itu kita tidak terlalu menanggapi itu. Tetapi, kita semua diarahkan kepada satu pemahaman bahwa Tuhan Yesus berjanji, dia pernah jadi manusia 100% dan Allah 100%. Dan itu tercatat dalam kitab suci, sehingga kita semua punya tugas. Bukan saja orang-orang yang dibilang tugas khusus dalam tanda kutip,
ada pada organisasi tertentu, misalnya jabatan-jabatan tertentu, tidak. Tapi setiap saudara dan saya yang mengerti kebenaran, wajib hukumnya untuk kita menyampaikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan itu menjadi trending topik kita. Karena semua manusia mati, semua orang mati, semua raja pemimpin mati, hanya Tuhan Yesus yang bangkit, mati dan bangkit. Ini menjadi satu kampanye kita. Kampanye itu berhubungan dengan kekekalan yang harus kita sampaikan. Dan sehubungan dengan pesan Tuhan bahwa otoritas itu Tuhan beri bagi kita dalam pesan-pesan kenabian Tuhan di Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di sorga telah diberikan kepada kita. Jadi sebagai orang percaya sebenarnya itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Yakinlah bahwa pembelaan Tuhan yang otoritas itu sempurna menyertai kita. Apalagi kita di tanah Papua dengan berbagai macam program penghijauan kah, segala macam kah, tidak perlu kita takut. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang dengan malaikatnya, dan kita yang percaya Tuhan beri otoritas. Ini menjadi kebanggaan kita bahwa kita menyaksikan pemimpin yang adalah juru selamat menanggung dosa kita. Jadi kita perlu kampanyekan dengan berani. Karena itu yang menjadi pesan Tuhan. Karena anugerahnya, dia mati itu, dia menghendaki jangan seorang pun binasa, tapi semua orang harus diselamatkan. Tergantung orang mau memilih apa, kita rampas mereka untuk kembali. Karena itu pesan dan kerja kita. Baik, saya kira itu saja. Bicara dari evangelisasi dengan roh menyala-nyala bagi tanah negeri ini. Kami pengawal kota, pengawal tanah Papua di hadapan Tuhan. Bicara sorga itu harus menjadi Luar topik biasa. yang utama. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Alex. Mungkin komen juga dari Ibu, respon juga dari Ibu Dr. Christina, silakan. Ya, siap. Jadi terima kasih Pak Yosep. Semakin diperlengkapi Pak Alexna, Pak Pendeta. Terima kasih. Luar Begitu. biasa. Kalau dari saya pikir saya sudah cukup jelas, sudah cukup memahami, mengetahui dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Sandi, tapi juga dilengkapi dengan kelengkapan yang luar biasa dari Pak Pendeta tadi. Ya, terima kasih, sukses dan diberkati selalu. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Christina. Oke, kita akan ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang kita bahas. Pertama dari Pak Matius. Pertanyaan dari Pak Matius, Shalom, izin bertanya, saya sering menyaksikan perdebatan Kristen dan non-Kristen di medsos. Pendapat non-Kristen mengatakan bahwa bahasa asli dalam Yunani yang diterjemahkan Tuhan di dalam Alkitab sesungguhnya katanya terjemahan sebenarnya adalah Tuhan tanpa H. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Ini mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, oleh Pak Matius juga, penjelasan tentang diksi duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini akan menegaskan bahwa Tuhan menegaskan bahwa orang Kristen Allahnya 3. Padahal kita percaya bahwa Tuhan itu Esa. Mohon penjelasannya. Jadi ada 2 pertanyaan. Ya. Itu dari Pak Matius. Langsung mau direspon sekarang Pak Sandi. Ada 2 pertanyaan selanjutnya. Ya, sekalian aja. Oke, sekalian saja. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Daniel. Pak Daniel bertanya tentang kenaikan Yesus sebagai perantara atau pengantara. Apa bedanya, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Daniel, dan kemudian pertanyaan
Yang ketiga dari Pak Agus Wamena. Shalom Pak, sedikit menjadi pertanyaan saya, apakah Firdaus yang dimaksud Tuhan Yesus waktu disalibkan itu adalah surga? Terima kasih. Mungkin ketiga pertanyaan ini dulu bisa didiskusikan atau dibahas. Silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih untuk dua pertanyaan Pak Matius Paipinan, kandidat doktor. Ya, kita berdoa Tuhan memberkati dan segera menyelesaikannya, Pak. Dan ini pertanyaan yang menjadi alat oleh teman-teman kita di saudara-saudara sebangsa, sepupu ya, sepupu kita. Memang Yesus itu dia biasa dipanggil dengan Kurios. Kurios itu bisa digunakan untuk menjelaskan tentang master atau tuan, tetapi itu juga digunakan oleh orang Yahudi untuk mereferensi kepada YHWH itu. Ya, bereferensi kepada Adonai, Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi Paulus sebagai ahli Alkitab, kemudian murid-murid yang adalah orang-orang Yahudi yang taat, Yesus sendiri adalah pengikut Taurat yang taat. Jadi, memang kata kurios itu misalnya Tuan, itu juga dibilang Tuan ya. Nah, tetapi dia juga pernah mengatakan bahwa jika engkau yang menyebut aku ini adalah Theos. Theos itu yang Elohim. Ya, jadi ada di kita kan hanya satu ya, Tuhan ya. Allah, Tuhan. Di Perjanjian Lama, Tuhan itu digunakan untuk menerjemahkan YHWH, Tetragrammaton. Kemarin materinya sudah. Kemudian kalau Allah itu dalam huruf kapital, yang lainnya kecil. Kalau Tuhan semua besar, itu berarti menerjemahkan bahasa Ibrani yang YHWH. Tapi kalau yang Allah hanya saja yang kapital, itu untuk menerjemahkan Elohim. Nah, bedanya di mana? Kalau yang Tuhan itu nama pribadinya Allah. Sedangkan Allah itu digunakan untuk pada umumnya seperti Kejadian 1 mereferensi kepada Allah pencipta langit dan bumi pada mulanya, Elohim, bukan YHWH ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, tetapi waktu di Perjanjian Baru, orang Yahudi ketika dikalahkan, ketika kerajaan Persia dikalahkan oleh Yunani, mereka hidup di dalam budaya Helenisme, harus berbahasa Yunani Koine. Akhirnya orang Yahudi yang setelah 400 tahun masa diam itu, sampai dengan kedatangan Yesus kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, itu mereka tidak tahu berbahasa Ibrani. Nah, diterjemahkanlah bahasa Ibrani Alkitab, Perjanjian Lama itu, ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Sehingga yang YHWH itu diterjemahkan Kurios, kemudian yang Theo itu diterjemahkan dengan Theos itu diterjemahkan untuk menerjemahkan Allah atau Adonai, Elohim. Oke. Jadi kita bisa lihat di Alkitab yang namanya Septuaginta. Ya, Septuaginta. Jadi Kairos dan Theos itu diterjemahkan oleh ahli-ahli Alkitab 70 orang. Karena Septuaginta itu 70 ahli yang menerjemahkan Alkitab berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani.
Jadi memang mereka belajar bahasa Yunani, tapi mereka tidak mengerti sampai sedalam ini. Jadi kita bisa membantu mereka bahwa kurios itu digunakan bukan hanya untuk Tuhan saja atau master saja, tapi juga untuk Tuhan. Ya, itu digunakan, disepakati oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan itu juga dipakai dengan kita. Sehingga Yesus katakan, kalau kau yang saya adalah Tuhan, ya aku adalah Theos, Elohim, itu melakukan hal yang sama ketika dia mencuci kaki para murid itu. Nah, memang ada yang mengatakan, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak, karena memang waktu dia sebagai manusia, dia lebih menunjukkan dengan kuasanya tadi itu ya, kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat yang dia buat, kemudian kematian dan kebangkitan dan kenaikannya itulah. Dia tidak perlu sebutkan, saya ini Tuhan, percaya saya, tidak. Tapi lihatlah yang saya kerjakan. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengerjakan itu. Dan itu menjelaskan bahwa dia Tuhan. Makanya, kenapa orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin itu, karena mereka tahu bahwa yang bisa melakukan itu hanya Mesias. Akhirnya, tapi mereka tidak mau menerima kemanusiaan Yesus, sehingga dia disalibkan dan dibunuh. Ya kan? Makanya kan ada yang mengejek, kalau kau Tuhan, turun dari salib. Tapi Yesus dia tahu. Akhirnya ketika dia mati, kepala Romawi bilang, memang benar-benar dia ini adalah Allah. Dia ada yang kan. Akhirnya pengakuan itu datang, apalagi setelah dia bangkit. Dan waktu dia naik ke surga, semakin meneguhkan. Ya. Dan dia tidak perlu memperkenalkan dirinya, saya adalah Tuhan yang datang, tidak. Tetapi perkenalan bahwa dia adalah Tuhan, pilihan Allah, Mesias yang diutus ketika dia dibaptis. Ada suatu suara di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ya. Dengarkanlah dia. Begitu juga dengan transfigurasi. Ini banyak cerita yang perlu dibahas. Tapi itu kemudian, kalau dia duduk di sebelah kanan Allah, tadi ya, bukan dalam suatu direksi atau arah, tapi itu berbicara tentang kuasa dan kehormatan. Jadi seakan-akan ada 3 Allah. Allah adalah roh. Dan mereka itu satu adanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita bahas Tritunggal, kita perlu satu sesi khusus, apalagi dengan saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita, mereka terus mempertanyakan karena kita mempunyai 3 Allah. Sama seperti juga orang Yahudi. Tapi di Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Demikian juga Petrus menulis. 3 pribadi, ya, tapi adalah satu, mereka adalah Allah dengan tugas yang masing-masing dengan penekanannya dan waktu yang berbeda ketika itu dikerjakan. Ya, di Perjanjian Lama, Bapa punya peranan lebih terlihat. Perjanjian Baru, Anak. Dan masa pengangkatan keturunan Roh Kudus, pertumbuhan gereja, Roh Kudus yang bekerja sampai dengan akhir zaman. Nah, jadi apakah kita nanti akan melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang terpisah ketika kita berjumpa mereka dalam kekekalan? Kita bisa lihat di Wahyu. Ada anak domba, ya, ada yang duduk di atas takhta. Itu dijelaskan oleh kitab Wahyu itu. Dan itu Yohanes melihat. Ya, ada roh yang dalam bentuk obor yang menyala-nyala 7. Itulah matanya Tuhan. Jadi bentuk-bentuk dari keilahian ini menjadi semakin diperlengkapi dengan tulisan Yohanes di kitab Wahyu. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah itu adalah satu adanya, hanya ada satu Allah dalam bentuk pribadi-pribadi, ya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Dia turun dalam bentuk merpati.
Kemudian kita lihat dia turun dalam bentuk lidah-lidah api ketika Pentakosta. Ada berapa Roh Kudus? Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati kan? Betul? Waktu baptisan. Bapak Ibu kenapa ragu? Kemudian turun dalam bentuk lidah-lidah api. Ada berapa Roh Kudus? Hanya ada satu Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Ya, saya ada Roh Kudus. Kita di dalam semua ini ada Roh Kudus. Ada berapa Roh Kudus? Satu. Tapi tinggal di jutaan miliaran orang percaya. Itu satu roh yang di dalam saya, yang di dalam Pak Yosef, bukan roh yang berbeda. Bapak Ibu, pemahaman Tritunggal itu yang menjelaskan keilahian dari Allah kita yang tidak terbatas. Otak kita ini tidak bisa menerimanya dengan perhitungan matematika atau fisika. Tetapi perhitungan surga itu Pak siapa nih bagus? Dr. Bambang Musena. Karena Allah itu adalah tidak terbatas. Maka berapapun dikalikan dengan tidak terbatas, akan tetap jumlahnya tidak terbatas. Jadi kita tidak bisa menghitung satu Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus, tiga Tuhan. Tidak. Satu yang kekal, satu yang kekal, satu yang kekal, satu yang kekal. Itu saya kira Pak Amin. Matius lebih tahu. Atau 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. Jadi tidak bisa dengan metode penambahan. Dan penampakan Yesus ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu dalam konteks kekekalan, keilahian yang tidak terbatas, sehingga itu menjelaskan tentang kuasa dan kemuliaan, kemenangan, setelah dia mengalahkan kuasa maut, mengalahkan semua kuasa, sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia adalah pemenang. Dia adalah penguasa atas langit dan bumi. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan sehingga tidak terbentur dengan konsep Tritunggal pada orang-orang teman-teman sepupu kita. Yang ketiga dari Pak Daniel. Dari Pak Daniel. Ya, kenaikan Yesus sebagai perantara dan pengantara. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara. Ya, Ibrani menjelaskan paling banyak tentang peran Yesus sebagai pengantara dan perantara. Untuk datang kepada Bapa tidak bisa melalui pintu yang lain, Bapak Ibu. Itulah mengapa dia menjadi pengantara. Kebaikan tidak bisa. Sesembahan tidak bisa. Persembahan tidak bisa. Menyiksa diri tidak bisa. Apalagi dewa-dewa, patung-patung, Tuhan-Tuhan yang lain. Pengantara untuk datang kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Perantara untuk doa kita didengar kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Perantara untuk kita datang kepada Yesus hanya melalui Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang membuat kita berjumpa dengan Yesus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Kedagingan kita tidak bisa mencapai kekudusan Allah. Keberdosaan kita tidak bisa memenuhi standar pengampunan dari Allah. Kita ini tidak bisa berjumpa dengan Yesus berbicara kalau tidak ada Roh Kudus. Karena peranan Roh Kudus adalah untuk menghubungkan kita dengan Kristus. Tetapi untuk sampai kepada Bapa hanya ada satu jalan, perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada yang bilang, berarti dia bukan Tuhan dong, karena dia hanya perantara. Karena dia Tuhan, itu sudah ditetapkan oleh Bapa. Ya,
Saya berharap Bapak Ibu tidak menjadi bingung. Ya, kalau saya bilang perbedaannya, tidak ada perbedaan. Untuk sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Kita berdoa dalam nama Yesus, saya berdoa. Itu menjadi perantara. Ya. Dan Roh Kudus memimpin kita sehingga kita bisa berdoa menurut kehendak Allah. Kita bisa mengerti firman yang ditulis oleh Allah. Kita bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu peranan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia menjadi perantara. Dia menampung doa-doa kita. Ya, kita ada diskusi dalam kekekalan yang kita tidak tahu. Tetapi Alkitab bilang seperti demikian. Yang terakhir dari Pak Agus di Wamena, sedikit pertanyaan, apakah Firdaus yang dimaksudkan Tuhan Yesus disalibkan itu adalah surga? Ada yang bilang bukan, itu hanya tempat sementara ya. Firdaus dalam bahasa apa? Tadi saya lihat supaya saya jangan salah. Karena ada Hades, kemudian ada satu tempat lagi. Ya, tetapi itu bukan surga. Surga pintu dibuka hanya setelah ada pengadilan. Bapak Ibu lihat ada proses-prosesnya. Pengangkatan, terus kerajaan 1000 tahun, terus Yesus datang kedua kali. Orang Kristen, orang percaya yang mati, bangkit, diangkat naik ke surga, bumi dihancurkan. Baru semuanya berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah. Pengikut-pengikut antikristus, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, tidak mau terima Yesus, dibuang ke dalam perapian menyala-nyala bersama dengan binatang dan nabi palsu dan Satan atau iblis si ular tua itu. Kemudian mereka dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Yang percaya hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Ada proses yang panjang. Ya. Jadi Firdaus tidak langsung dibuka, bukan surga yang langsung dibuka untuk orang-orang percaya. Ya. Karena ada waktu nanti kebangkitannya terlebih dahulu. Makanya saya tidak setuju dengan Grudem. Grudem bilang Grudem wine ya. Orang mati rohnya naik menyembah Allah Bapa di surga. Waktu Yesus datang kedua kali, mereka turun lagi, masuk ke dalam jasad yang sudah hancur, baru bangkit. Saya nggak setuju. Kenapa harus turun naik begitu? Alkitab jelas. Semuanya menunggu di 1 Tesalonika 4 sampai dengan kebangkitan yang kedua. Karena Wahyu pasal 20 berbicara tentang kebangkitan pertama. Jadi orang Kristen ada 2 kali kebangkitan. Nanti saya jelaskan yang lebih jauh. Kebangkitan kedua itu yang 1 Tesalonika 4. Jadi ada kebangkitan orang percaya. Ya, ada waktunya. Nah, pada hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu semacam tempat menunggu sampai dengan datang masa kebangkitan itu. Ya. Tapi itu sendiri bukan surga. Karena surga, Bapak Ibu bisa lihat di dalam bahasa aslinya itu ya. Ya. Hanom atau apa itu? Bisa lihat ya. Akan naik ke surga. Jadi ada bahasa Yunani untuk surga, bukan Firdaus. Mungkin itu yang nanti berikan waktu saya lihat kembali bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Itu dulu Pak Yosef. Wah, luar biasa nih. Terima kasih Pak Sandi untuk sharing untuk pembahasannya yang lebih mendalam ya. Memang kalau kita lihat ini seperti yang terakhir dari Pak Agus Wamena, biasa orang mengutip Firdaus pasti surga gitu ya. Ini hal yang menarik ya. Ini mungkin yang perlu kita sampaikan juga supaya tidak ada supaya banyak yang memahami tentang penjelasan yang lebih mendalam ya tentang Firdaus dan bahasa-bahasa lain, misalnya yang tadi Pak Sandi bilang tentang surga ini.
Terima kasih Pak Sandi. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan lagi. Kita masih ada kurang lebih eh, 5 menit lagi. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi eh, langsung bisa raise hand, bisa minta waktu, bisa langsung disampaikan di apa di ruang ini ya, Bapak Ibu. Saya harap Pak Matius dan Pak Daniel dan Pak Agus ada tanggapan balik. Silakan. Ya, silakan Pak Matius, Pak Daniel sama Pak Agus jika ada respon dari eh, penjelasan dari Pak Sandi. Silakan Pak Matius. Ya. Baik, Shalom, terima kasih. Suara saya terdengar? Shalom, Pak. Suaranya jelas, Pak. Ya, minta maaf, saya punya background ini masih lama ini. Ya. Terima kasih untuk penjelasan dari Pak Sandi. Memang saya selalu mengikuti perdebatan-perdebatan seperti itu di media sosial, khususnya di TikTok ya. Dan banyak orang-orang kita ya, mereka terpojok ya, tersudut kalau saya perhatikan begitu, karena mereka tidak sanggup untuk menjelaskan, membantah dengan benar, sehingga bahkan ada yang sampai meninggalkan iman karena mendengarkan diksi-diksi seperti itu. Itu kenyataan yang terjadi. Makanya mungkin memang kita sebagai orang Kristen harus lebih paham, lebih mendalami tentang ketuhanan dari Yesus itu sendiri. Dan kalau kita sebagai orang awam memang yang tidak pernah belajar bahasa aslinya dan tidak menggali secara dalam, mungkin akan mudah untuk terprovokasi. Apalagi kalau jarang membaca dan mendalami firman Tuhan, jarang mendengarkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang lebih dalam tentang keimanan Kristen itu lebih bagus. Jadi terima kasih untuk penjelasan dari Pak Sandi yang sudah sangat clear menurut saya, dan itu bisa menjadi modal untuk kita sebagai orang Kristen untuk bisa menjawab apabila ada tantangan-tantangan seperti itu. Terima kasih juga untuk semuanya. Salam kenal, saya Matius Paipinan. Sementara juga ada di Surabaya, tapi kami belum kopdar. Ya. Tunggu info dari Pak Sandi kalau ada waktu luang kita kopi darat, tapi belum ada. Oke, saya kira terima kasih untuk penjelasannya dan itu sangat memberkati untuk kami sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak Pak Matius. Oke, ini menjadi masukannya untuk kita. Memang seperti tadi Pak Matius sampaikan, seminar-seminar saat kita memperdalam itu memang harus semakin sering, semakin banyak. Itu akan memperlengkapi kita saat kita memberikan respon yang tepat dan respon yang benar ya. Oke, sebenarnya waktu kita sedikit lagi ya, sudah seperti yang kita sharingkan ya. Mungkin last statement atau closing statement dari Pak Sandi sebelum diserahkan ke MC kita. Silakan Pak Sandi. Oh, ini ada pertanyaan dari mungkin satu lagi dari Pak Alex ya. Ya, baik. Ya. Singkat saja bisa, izin. Ya, silakan Pak Alex ya. Ya, Pak Pendeta ya.
Itu Wahyu 1 ayat 7. Dibilang bahwa lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ini pertanyaan saya ini adalah yang melihat Tuhan datang di awan-awan ini kan setiap mata. Ini setiap mata ini maksudnya apa? Setiap mata orang yang masih tetap hidup atau orang yang memang sudah mati, yang percaya atau bagaimana? Bisa lihat secara jelas itu atau ini arti bagaimana begini, Pak? Mohon penjelasan, Pak. Karena dibilang bahwa orang akan melihat dia. Ini orang-orang melihat Tuhan ini kan orang-orang yang mana ini? Orang yang kudus atau orang yang berdosa sama-sama lihat Tuhan datang di awan-awan. Sesuai dengan penjelasan tadi. Nah, menurut konteks ini kira-kira ini mata orang-orang dalam tipe orang yang mana? Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih. Kalau kita baca Wahyu 1 ayat 7 itu jelasnya dia punya subjek dan predikatnya ya. Lihatlah ia, Yesus itu, datang dengan awan-awan. Sekali lagi dia pakai awan-awan. Ini penting sekali ya. Setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Ini kan berarti kalau kita kembali ke zaman Yesus telah menikam dia. Mereka itu semua sudah ada dalam dunia orang mati. Dunia orang mati pun bisa melihat kedatangan. Tetapi semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Meratapi karena melihat dia. Berarti semua mata yang masih hidup pun akan melihat dia datang. Kenapa? Karena bunyi itu. Sangkakala itu. Pernah ada bunyi sangkakala di Yerusalem, itu orang semua panik. Cari Tuhan. Padahal Yesus belum datang. Dan itu orang sudah tahu. Yesus datang itu pasti bunyi sangkakala. Dan siap-siap saja itu. Amin. Jadi semua mata makhluk hidup, binatangkah, manusiakah, yang hidup, yang mati dalam dunia orang mati, yang menikam dia, yang menganiaya dia, yang sampai hari ini juga menganiaya pengikut Kristus, antikris akan lihat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kita yang berbahagia. Kenapa? Karena itulah waktu penghakiman dijalankan dan persiapan untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Jadi semua mata ya, Pak Pendeta, itu sudah dijelaskan oleh Wahyu 1 ayat 7. Kenapa? Karena itu juga dijelaskan di dalam kitab-kitab Injil. Mereka melihat, mereka ingin supaya batu menimpa mereka mati, gunung-gunung menimpa mereka, tapi tidak bisa. Mereka harus mengalami penyiksaan. Nah, tadi itu saya jelaskan. Kalau Yesus sudah datang di Yerusalem, anggaplah di sini. Yang di bawah sini pun akan bisa melihat dia. Itulah keajaiban surga. Keajaiban Tuhan. Nah, saya kembali ke Pak Agus tadi. Surga itu, heaven itu Oranos dalam bahasa Yunani. Firdaus itu paradiso, paradise. Makanya kalau cendrawasih, the bird of paradise itu burung paradise, bukan Burung surga. Surga Oranos, Firdaus, seharusnya burung Firdaus. Burung Karena surga. Firdaus diterjemahkan paradise, paradiso. Nah, itu ada di dalam tentang Firdaus ya. Kita lihat itu Lukas 23:43. Kau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di mana tuh? Ya tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Langit ke-7 yang Paulus jelaskan. Siapa yang bertelinga hendaklah yang Wahyu 2 ayat 7. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa pemenang yang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan ada di mana?
Kejadian di Taman Eden. Tapi itu sudah hancur ketika air bah. Tetapi di Wahyu keluar, ternyata pohon kehidupan itu ada di Taman Firdaus, yang belum kita tahu di mana tempatnya. Paulus menjelaskan itu di langit ke-7. Ini bukan Uranus, surga, tempat di mana orang-orang percaya yang sudah melewati proses penghakiman tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Surga adalah tempat di mana Bapa, Anak, Roh Kudus, semua makhluk-makhluk surgawi ada di Wahyu. Menjelaskan itu ada di sana, dan itu panjang pembahasannya waktu di kitab Wahyu. Dan saya kira saya harap yang Pak Daniel tadi bisa jelas ya untuk pengantara dan perantara. Itu, dan yang terakhir sebelum saya tutup, oh ya, terima kasih tadi Pak Matius Pimpinan sudah menambahkan. Saya ingin melengkapi lagi. Bapak Ibu saudara-saudara kita semua dalam apologetik ketika berdebat, kita harus tetap berpegang kepada apa Alkitab, bukan tafsiran saudara sebangsa, bukan tafsiran mereka. Karena kita yang punya Alkitab, kita yang punya firman. Nah, memang betul itu. Karena yang iman tidak kuat, yang tidak baca Alkitab baik, yang pemalas-pemalas Alkitab, baca Alkitab, akhirnya imannya goyah. Dan dia tidak mau mempercayai Alkitab lagi, karena menganggap bahwa Alkitab itu salah. Padahal Alkitab itu tidak pernah salah, dan tidak pernah bertentangan satu sama lain. Amin. Dan semua yang dinubuatkan oleh Alkitab akan digenapi, sudah digenapi, sementara digenapi, dan akan digenapi. Harusnya kita lihat itu, sehingga kita bisa percaya. Dari sisi lain, bahwa Alkitab itu dapat dipercaya, benar, pasti terjadi. Nah, kalau yang pemalas baca Alkitab, ya tadi itu ya, ada hamba-hamba Tuhan bahkan, yang goyang dan tidak mempercaya lagi. Ada yang bilang begini, itu waktu diterjemahkan ada sekitar 6.000 kata yang hilang. Itu tidak ada masalah. Karena itu bahasa, tetapi yang semua yang inti-inti itu tertulis dengan baik, dengan rapi, dan digenapi semua janji, semua nubuatan. Jadi Bapak Ibu hati-hati, caranya ini ditunjukkan untuk kita semua. Ketika ada perdebatan, tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, ya dan amin, dan digenapi. Apa yang mereka katakan itu, justru itu sudah diputarbalikkan. Justru itu sudah digunakan iblis untuk meragukan iman percaya kita. Nah, kalaupun kita tidak bisa menjelaskan tentang Tritunggal, ya, kalaupun Allah itu ada dalam bentuk 3 pribadi, kita bersyukur karena tidak ada yang seperti dia, dan kuasanya dinyatakan lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Ya, kita berpegang teguh kepada firman, bukan kepada tafsiran dari orang-orang yang tidak seiman, yang tidak mempercayai Yesus. Jelas saja, ketika dia tidak mempercayai Yesus, pasti tafsirannya juga sudah miring, kecuali kalau dia sama-sama mempercayai Yesus, itu beda. Ya. Nah, jadi itu saja. Mari kita terus semangat, dan terima kasih buat semua yang hadir, meskipun kita jumlahnya sedikit, tapi ini sangat menjadi berkat bagi kita semua, baik kita semua bisa bagikan kepada orang lain, dan kita menikmati ketika nanti kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Hati kita, pikiran kita, lihat dia masih ada di sana, dia masih ada di surga, menjadi pengantara bagi kita. Kita berdoa dengan nama Yesus, kita berjumpa dengan Bapa melalui Yesus, kita diselamatkan melalui Yesus, dan hati kita terangkat, dan kita juga sedang menanti kedatangannya kedua kali. Dia akan datang dengan cara yang sama, sehingga kita setia di gereja, kita setia dalam pelayanan, kita setia dalam kekudusan, dan kita setia mengikuti Yesus selama-lamanya. Jangan sampai menyangkal Yesus. Nanti menyangkal Yesus tidak dibangkitkan, karena yang dibangkitkan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Ya, saya kira itu yang
waktu ke moderator.